Terima pedang ini, Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Ketika lengah, Meisin kena sabetan kaki Tunggalang hingga dia tersungkur pingsan. Tunggalang dan Wali Kadep membawa Meisin ke tempat yang dianggap aman. Tempat itu merupakan sebuah gubuk kecil. Tiangnya dari pohon-pohon kelapa dan atapnya dibuat dari anyaman daun ilalang. Tempat itu biasanya dipakai berteduh anak-anak gembala yang sedang menunggu domba ataupun sapi-sapinya. Gubuk ini rasanya cukup aman, Wali Kadep. Ya, Kakang. Mana ada orang mau singgah kemari malam-malam begini, kecuali maling nyasar. Bagaimana menurut pendapatmu? Maksudku mengenai pekerjaan perempuan ini. Kurasa dia bisa berbahaya, Kakang. Langganan-langganan kita bisa lari semua, sebab dia tidak mengenakan bayaran. Jelas dia bisa membunuh mata pencarian kita, Wali Kadep. Apa kau bermaksud melaporkannya pada juragan kita? Rake Pamintihan pasti tidak senang. Dan aku heran, apa maunya perempuan ini? Menjual jasa tapi tidak ingin uang kepeng. Apa sebenarnya yang dicari? Ya, mungkin dia hanya ingin menanamkan kebajikan, Kakang Tunggalang. Kebajikan? Kebajikan kentut? Tai kerbau? Aku tidak percaya. Dia ini pasti pura-pura. Dia hanya ingin terkenal. Dia hanya ingin melancarkan siasat. Kalau nanti sudah terkenal, dia justru akan memasang harga setinggi-tingginya. Itu akal bulus. Lihat, Kakang. Dia mulai bergerak-gerak. Biarkan dia sadar dulu. Baru nanti dia akan memperoleh bagiannya. Dasar perempuan lacur, tidak tahu diri. Bapak Uang. Bapak Uang.
Apakah yang telah terjadi, Bapak Wong? Dengar, Kakang. Dia menyebut-nyebut Tabib Wong. Tabib Wong? Ya, dia seorang tabib yang hebat. Namanya sudah terkenal sampai ke desa-desa lain. Bagaimana kau tahu dia itu hebat? Apa dia bisa menyembuhkan orang kesurupan? Bisa dia menyembuhkan orang gila? Atau bisa dia menyembuhkan orang kena telu, kena ilmu tenung, kena santet, guna-guna, kena gendam? Kalau bisa potong kuping saya. Tapi orang-orang percaya padanya. Dan sudah banyak buktinya. Aku sendiri pernah membuktikannya. Apa kamu juga percaya sama dia? Penipu tengi itu? Sudahlah, sudah. Ilmu kita lah yang paling hebat. Tabib Wong paling banter hanya bisa menyembuhkan orang sakit mencret. Dengar dulu, Kakang. Ini saya berkata yang sesungguhnya. Apa? Waktu itu anak saya sakit parah. Badannya panas. Matanya mendelik. Kakinya dingin dan kejang. Itu jelas kesambet setan kali. Kau kan sudah diajari mantra-mantranya. Kau sudah diajari cara mengusir setan kali. Dan yang penunggu kali bengawan. Jin air tawar, jin air asin, jin rawa-rawa, arwah-arwah, roh-roh yang menguasai butiran-butiran air. Ini terimalah kembang 7 takir, asap setanggi yang kukirimkan bersama permohonan. Pergilah, tinggalkan raga si bocah malang ini, dan kembalilah ke rumahmu sendiri. Sudah, Kakang. Aku sudah mengucapkan mantra itu sebanyak 40 kali. Sampai mulutku berbusa. Tapi mata anak saya tetap mendelik. Bahkan panasnya semakin tinggi. Lalu, bagaimana? Lalu aku terpaksa menuruti saran istriku. Aku segera memanggil Tabib Wong. Dan dia datang ke rumahmu? Oh, jelas datang, Kakang. Kata orang-orang, sekalipun hujan deras, geledek menyambar-nyambar, sekalipun dia sendiri sakit, jika ada orang minta pertolongan, Tabib Wong pasti mau datang. Lalu apa yang dilakukannya? Apa dia juga menggunakan mantra-mantra? Ya, Kakang. Mulutnya komat kamit. Itu jelas menandakan bahwa dia pun menggunakan mantra-mantra. Dia juga percaya adanya barang-barang gaib, barang-barang yang tidak kelihatan. Lalu dengan cara bagaimana dia mengobati anakmu? Setelah komat kamit, dia lalu mengeluarkan cairan seperti minyak dari tempurung kelapa. Selanjutnya dia mengurut bagian kaki, terus ke atas ke bagian selangkang, dada, punggung, dan bagian kepala. Dia mengurut hampir sekujur tubuh anakku. Setelah itu, dia menempel pusarnya dengan pilis, dengan ramuan obat-obatan yang berwarna kuning. Dan sebelum pulang dia memberi minum jamu 2-3 teguk. Entah ramuan apa yang diberikannya kepada anakku. Ya, tapi nyatanya menjelang sore hari, panasnya turun, matanya tidak mendelik lagi, dan tubuhnya menjadi lemas. Baru dia bisa buang kotoran sambil menangis. Itu pasti hanya kebetulan saja. Aku tidak percaya ilmu pengobatan seperti itu. Selama ini kita hanya menggunakan semburan-semburan air bunga. Dan nyatanya kita juga tidak jarang berhasil menyembuhkan orang sakit. Tabib Wong juga mengakui cara penyembuhan seperti kita ini, Kakang. Dia juga percaya adanya barang-barang gaib. Sebelum pulang saya sempat bertanya soal itu. Dan dia menjawab begini. Saya percaya adanya barang gaib. Sebab manusia melihat bukan dengan matanya, melainkan dengan mata pikirannya. Saya tidak ingin berat sebelah. Saya ingin menjadi orang yang seimbang, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Falsafah hidup saya ialah tengah sempurna. Menurut pendapat saya, penyakit ada 3 macam. Pertama, penyakit tubuh. Jika yang sakit tubuhnya, artinya rasa sakit itu bisa diraba, bisa diteliti,
bisa dipelajari sesuai dengan kebiasaan, maka cara pengobatannya hendaknya bersifat lahir. Kedua, penyakit pikiran. Dalam hal ini yang sakit adalah pikirannya, penalarannya. Cara pengobatannya lebih halus, ialah dengan jalan menggunakan kekuatan pikiran juga. Jadi pikiran si sakit harus kita pengaruhi, kita luruskan, kita bawa ke tempat yang benar. Lalu yang ketiga, sakit jiwa. Jiwanya yang sakit. Untuk mengobatinya, tidak ada jalan lain kecuali berserah diri. Jangan mengadakan perlawanan. Jangan menentang, membangkang kehendak yang maha kuasa. Sebab jika kita melawan, jiwa kita akan semakin menjerit kesakitan. Melawan berarti kegagalan memperoleh kesembuhan. Tubuh adalah tubuh. Tubuh mempunyai makanannya sendiri. Makanan tubuh bersifat barang-barang lahir, seperti nasi, daging, sayur-sayuran, air yang segar, dan lain-lain. Jika makanan sehat, maka si tubuh juga akan menjadi sehat. Pikiran juga mempunyai makanannya sendiri. Makanan pikiran ialah hayalan-hayalan. Hayalan yang baik bisa membuat pikiran menjadi sehat dan bersih. Sebaliknya hayalan buruk tentang apa saja akan membuat pikiran menjadi kotor dan sakit. Jiwa pun mempunyai makanannya sendiri. Makanan jiwa ialah puji-pujian kepada Yang Maha Kuasa, sikap pasrah dan berserah diri. Semua unsur yang dimiliki manusia seutuhnya harus memperoleh makanan yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang. Begitulah Kakang. Aku yakin Tabib Wong itu ilmunya ampuh sekali. Omong kosong, penipu licik. Aku tidak percaya. Sudah Wali Kadep, jangan bicara lagi soal Tabib Wong, Tabib Wong, Tabib Wong. Kupingku risih mendengarnya. Lebih baik kita mengerjakan hal-hal yang menyenangkan saja. Bukankah begitu, manis? Tunggu Kakang, tunggu dulu. Nona, tadi kau menyebut-nyebut Tabib Wong. Apa muka dia? Saya anak angkat Bapak Wong. Apakah Bapak Wong ada di sini? Kau di sini bersama kami, manis, bukan bersama Tabib Wong. Jangan Kakang. Kumohon jangan lakukan itu. Ada apa denganmu, Wali Kadep? Mengapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Kalau kau tidak selera dengan perempuan ini, kau boleh menunggu di luar gubuk. Kakang Tunggalang, jangan sentuh wanita ini. Apa? Kataku, jangan sentuh wanita ini. Aku tidak ingin berurusan dengan Tabib Wong. Dia seorang yang baik, yang pernah aku kenal di desa Pasuruan satu ini. Aku berutang budi padanya. Oh, kampret! Kau ini sahabatku atau bukan? Awas Wali Kadep. Kalau ku lapor pada Rakeh Pamintihan, kau bisa celaka tahu. Ingat Wali Kadep, beliau adalah guru kita. Kau tidak ingin melawan gurumu, bukan? Aku tidak berani melawan guru. Tapi aku juga tidak berani melawan bisikan hati nuraniku. Jadi bagaimana Wali Kadep? Terserah Kakang Tunggalang. Pokoknya jangan sentuh wanita ini. Kalau kau nekat, aku terpaksa menghalang-halangimu. Kampret jelek, mulutmu itu harus kuhajar. Tunggu Kakang. Tunggu. Tunggu Kakang.
ke kanan ketika pukulan Tunggalang melayang ke wajahnya. Melihat serangannya gagal, Tunggalang menyusul dengan 2 kali tendangan berturut-turut. Wali Kadep terpaksa melompat keluar gubuk. Selanjutnya mereka bertarung di luar gubuk, di atas padang rumput. Sementara itu, Meisin semakin pulih kesadarannya. Melihat 2 orang bertempur, Meisin menggunakan kesempatan baik itu untuk melarikan diri. Wali Kadep, kau jangan main-main. Kita ini bersahabat sudah lama. Kita saudara seperguruan. Sudah sepantasnya kita bekerja sama untuk meraih kesenangan-kesenangan. Maaf Kakang Tunggalang, kita memang sahabat. Kalau kau nekat ingin melalap perempuan itu, aku terpaksa mengambil sikap tegas. Lebih baik persahabatan kita putus hingga di sini. Aku akan mengadukannya kepada guru. Aku tidak peduli. Kau murid durhaka, kau murtad. Kakang Tunggalang, masih banyak perempuan lain yang berwajah cantik, mulus, yang bisa memenuhi seleramu. Mengapa harus dia? Mengapa harus putri angkat Tabib Wong? Sudah! Jangan banyak mulut kau. Kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Bapak Wong? Kaukah itu, Meisin? Iya, Bapak Wong. Saya kira Bapak Wong sudah tidur. Aku merasa dingin sekali malam ini. Bapak Wong harus mengenakan selimut. Pakailah kain saya ini untuk selimut. Nah, begini. Kaki Bapak Wong memang dingin sekali. Apakah Bapak Wong ingin minum air jahe manis? Tidak usah, Nona Meisin. Besok pagi saja. Bagaimana, Nona? Nona sudah pergi ke tempat orang itu? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah memberinya ramuan obat. Yang satu untuk diminum, yang satunya lagi untuk boreh. Saya juga menuruti ajaran Bapak Wong. Saya mengajari istrinya meramu obat supaya nanti bisa mengerjakannya sendiri. Ya, syukurlah kalau begitu. Sekarang Nona mempunyai pengalaman sendiri mengobati orang. Barangkali malam ini merupakan langkah awal Nona menjadi seorang tabib. Mudah-mudahan saja saya dapat memenuhi harapan Bapak Wong. Biasanya pengalaman pertama sangat mengesankan. Apakah benar begitu? Bagaimana perasaan Nona? Saya sangat gembira, Bapak Wong. Saya bahagia sekali. Saya seperti menemukan diri saya kembali, yang selama ini hilang entah kemana. Saya seperti memperoleh pegangan lagi dalam hidup ini. Saya merasa kehadiran saya kembali mempunyai arti. Saya akan terus menekuni ilmu pengobatan dalam bimbingan Bapak Wong. Syukurlah Nona Meisin. Saya gembira mendengarnya. Aneh sekali Bapak Wong. Setelah mengobati orang itu tadi, jiwa saya menjadi tentram. Saya kira saya telah menemukan dunia saya yang sesungguhnya. Ya. Tapi Nona Meisin, pengalaman pertama itu nanti akan disusul pengalaman-pengalaman berikutnya
yang mungkin penuh tantangan. Nona harus selalu waspada. Bicara soal tabib adalah bicara soal panggilan hidup. Kepentingan pribadi harus disingkirkan. Sebaliknya pelayanan kepada sesama hidup harus didahulukan. Dan Nona, jangan sekali-kali merasa pandai. Janganlah sombong, merasa hebat, merasa paling hebat. Penyakit datangnya dari Maha Kuasa, dan obat datangnya juga dari Yang Maha Kuasa. Kita ini cukup menjalankan kewajiban saja. Kita hanya menjalankan lakon hidup yang disebut karma pala. Nona jangan sampai kejeblos. Maksud saya, Nona harus bersikap bijaksana, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan masyarakat kita. Sikap bijak akan menjauhkan kita dari pekerjaan setan. Iya, Bapak Wong. Saya akan selalu menuruti perkataan Bapak Wong. Satu lagi, Nona. Kalau Nona beranggapan bahwa Nona dapat menyembuhkan orang, hal itu bisa membuat Nona menjadi merasa tinggi. Dan suatu ketika, jika Nona gagal, Nona akan terbanting jatuh. Saya banyak mempunyai kenalan seorang tabib yang merasa dirinya gagal hanya karena dia kurang bijak. Bukankah hal itu tidak seharusnya terjadi, Nona? Cobalah Nona renungkan baik-baik soal ini. Rakeh Pamintihan nampak sangat geram ketika mulutnya menyebut-nyebut Tabib Wong Yin. Tentu saja karena dia menganggap Tabib Wong adalah saingan beratnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.